Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Maulana Sigantoro dan saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Prodi saya Pendidikan Ekonomi kelas A dan NIM saya 1872050018. Dan di sini saya dari Bimbel Najwa Maulana. Oke, adik-adik, kita masuk ke tema. Dan tema kita hari ini adik-adik adalah pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Kita lihat selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita yaitu adik-adik harus mengamati gambar sebuah pemandangan alam. Adik-adik mampu mengenali potensi alam yang ada di sekitar adik-adik secara tepat ya. Dua, adik-adik harus mengamati alam Indonesia. Adik mampu mengenali alam sekitar Indonesia melalui manfaatan sumber daya alam secara benar ya adik-adik. 3. Mencermati teks bacaan yang disajikan siswa mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan secara tepat ya. 4. Adik-adik harus mencermati kembali alam Indonesia pada pemanfaatan sumber daya alam dan adik mampu mengenali kegunaan sumber daya alam secara benar ya. Dan di sini ada contoh hutan. Dan di sini ada kayu dan tahukah kalian bahwa buku dan kertas yang kalian miliki terbuat dari olahan kayu? Kayu merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan dengan cara proses produksi. Tidak hanya untuk membuat kertas dan buku, tetapi juga untuk membuat meja ya adik-adik. Yaitu ada kursi juga, lemari juga dan sebagainya. Selain kayu, sumber daya alam banyak jenisnya, misalnya air terjun, sungai, gunung, bahan tambang galian, atau hewan, tumbuhan, udara, dan hutan merupakan sumber daya alamnya. Disebut sumber daya alam karena keadaan itu sudah ada dengan sendirinya dan disediakan oleh alam melalui penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya adik-adik. Kemudian dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi oleh manusia. Dan di sini kita akan masuk ke materi, yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua macam, yaitu satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Sumber daya alam ini dapat tersedia terus-menerus asal diusahakan oleh manusia. Sumber daya alam ini dapat pemakaian harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak. Contohnya kayak tanah, air bersih, udara, dan makhluk hidup, yaitu ada tumbuhan dan hewan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus maka akan habis. Manusia tidak bisa membuat apalagi memperbanyak. Agar manusia bisa memanfaatkan dengan awet adalah dengan cara penghemat. Contohnya adalah bermacam-macam bahan tambang. Adik-adik harus bisa sumber daya alamnya jangan terlalu banyak ya, biar kita semua bisa hidup. Dan di sini kita masuk ke tujuan, yaitu dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia yaitu ada beberapa macam ya. 1. Sumber daya alam tanah. Tanah dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, permukiman, aktivitas ekonomi seperti pembuatan pabrik, pasar, toko, dan lain-lain ya adik-adik. Dan ada lagi yang nomor 2, sumber daya alam air. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk minum, mandi, mencuci, pengelolaan bahan makanan, irigasi, sampai untuk transportasi, juga untuk pembangkit tenaga listrik. Dan 3. Sumber daya alam udara. Udara bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan, misalnya untuk bernapas. Udara juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan energi seperti energi panas pada gas. 4. Sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dimanfaatkan umat manusia sebagai bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Hampir semua bahan makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi kalian hari ini makan apa adik-adik?
tumbuhan atau hewan. Oke, lanjut lagi. Kelima, sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai macam bahan bakar yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya minyak, tanah, solar, pertama, premium, aftur, dan sebagainya. Semua jenis bahan bakar tersebut digunakan oleh rumah tangga dan industri untuk bahan bakar sarana transportasi dan pengolahan bahan baku. Dan ini yang terakhir yaitu keenam, ya adik-adik, sumber daya alam bahan tambang. Bahan tambang selain minyak bumi adalah batu bara, bahan-bahan mineral, bauksit, dan berbagai macam logam. Pemanfaatannya adalah untuk bahan bakar, obat-obatan, pembuatan sarana dan prasarana transportasi, perhiasan, bahan bangunan, dan lain-lain. Terima kasih ya adik-adik. Atau ada yang kurang dipahami, tolong dibaca kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.